Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Muhammad Nur Rahman Kisas. Pada video ini saya akan membahas materi mengenai etika bisnis dan elektronik commerce. Nah, mengapa bisnis perlu dilandasi suatu etika? Beberapa alasan yang membuat bisnis perlu dilandasi oleh suatu etika ialah selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga, dan bahkan nasib umat manusia yang terlibat di dalamnya. Bisnis adalah bagian penting dari masyarakat yang terjadi dalam masyarakat. Bisnis adalah kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Kegiatan bisnis yang makin merebak baik di dalam maupun di luar negeri telah menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktis bisnis yang baik, yang etis, yang juga menjadi tuntutan kehidupan bisnis di negara dunia. Kemudian, Richard C. de George dalam buku Bisnis Etik memberikan 4 macam kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai cakupan etika bisnis, yaitu yang pertama, penerapan prinsip-prinsip etika umum pada praktik-praktik khusus dan bisnis. Kemudian, etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi merupakan mata etika yang juga menyoroti apakah perilaku dinilai etis atau tidak secara individu dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis. Bidang penelaah etika bisnis menyangkut asumsi mengenai bisnis. Etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas lebih dari sekedar etika seperti dalam teori organisasi. Apa saja sih prinsip etika bisnis? Nah, kita lihat. Yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa manusia dapat bertindak secara bebas, berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik. Tetapi otonomi juga memerlukan adanya tanggung jawab. Yang kedua, prinsip kejujuran. Nah, kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang cukup penting karena menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Itulah pentingnya prinsip kejujuran. Yang ketiga, ada prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Berbuat baik atau beneficence dan berbuat jahat non-maleficence merupakan prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain dalam segala hal bidang. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis seorang memperlakukan orang lain sesuai haknya. Prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini sama artinya dengan prinsip menghargai diri sendiri, bahwa melakukan hubungan bisnis, manusia memilih kewajiban moral untuk melakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya. Kemudian, apa saja sih bisnis di bidang informasi? Bisnis di bidang industri perangkat keras. Bisnis di bidang ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang rekayasa perangkat keras pembentuk komputer. Kemudian, bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak. Bisnis ini bergerak di bidang rekayasa perangkat lunak atau perangkat lunak komputer. Kemudian, bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang. Setelah bisnis di bidang industri menghasilkan suatu produk, dalam hal ini adalah produk komputer, maka bagian bisnis ini bertugas menjual dan mendistribusikan produk-produk dari industri tersebut. Kemudian, bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi. Bisnis ini di bidang pendidikan dilakukan mulai dari lembaga-lembaga khusus, kursus komputer sampai pada perguruan tinggi di bidang komputer. Kemudian, bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Banyak pelaku bisnis yang bergerak di bidang pemeliharaan produk-produk IT. Kemudian kita lanjut. Apa saja tantangan umum bisnis di bidang teknologi informasi? Ada 5 macam tantangan umumnya. Yang pertama adalah tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Kemudian tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Tantangan pergaulan internasional, tantangan pengembangan sumber daya manusia, dan tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Kemudian elektronik commerce.
Secara umum dapat dikatakan bahwa electronic commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. E-commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan, di mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Perkembangan yang sangat pesat dari sistem perdagangan elektronik antara lain disebabkan oleh proses transaksi yang singkat, menjangkau lebih banyak pelanggan, mendorong kreativitas penyedia jasa, biaya operasional lebih murah, meningkatkan kepuasan pelanggan. Permasalahan e-commerce adalah prinsip yurisdiksi dalam transaksi, kontrak dalam transaksi elektronik, perlindungan konsumen, permasalahan pajak, pemalsuan tanda tangan digital. Model hukum perdagangan elektronik. Pengakuan secara yuridis terhadap suatu data message, pengakuan tanda tangan digital, adanya pengakuan atas orisinilitas data message dapat memenuhi syarat pembuktian hukum, admissibility, dan evidentiary weight. Pengakuan atas dokumentasi dalam data message. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa like and share. Thank you for watching.